Teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan pengantar dari psikologi positif. Jadi psikologi positif ini saya akan memberikan pengantar saja karena kalau kita belajar lebih dalam itu akan menjadi satu mata kuliah sendiri ya. Oke. Nah, kita mulai dengan sejarahnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini siapa ya? Pasti hafal ya, ini adalah Sigmund Freud, di mana pada psikologi abad ke-20-an psikologi itu fokusnya pada hal-hal negatif pada manusia gitu ya. Kalau teman-teman ingat, Freud mengatakan bahwa setiap orang itu punya gangguan neurotik ya, dan tujuan dari penyembuhannya adalah untuk mengatasi depresi, kecemasan, stres, dan masalah abnormalitas lainnya. Jadi fokusnya adalah hal-hal negatif manusia dan berusaha ingin menyembuhkan hal-hal negatif tersebut. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ada seorang tokoh bernama Marie Jahoda, dia mengatakan bahwa apakah hanya dengan menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan sakit seseorang itu akan membuat mereka bahagia? Ya. Just curing people of their problems is not enough to make them happy. Hanya dengan menyembuhkan penyakit seseorang itu nggak cukup untuk membuat dia bahagia. But that raises the question, what does make people happy? Lalu apa yang bisa membuat orang happy? Kalau hanya dengan menyembuhkan saja tidak cukup. Nah, kemudian Abraham Maslow mengatakan bahwa ada yang namanya peak experience, di mana pengalaman puncak akan membuat manusia memaksimalkan potensinya. Oke, kita simpan dulu kata kunci ini. Nah, sampai akhirnya ada seorang tokoh bernama Martin E.P. Seligman. Dia merupakan bapak psikologi positif yang akhirnya mencetuskan bahwa ada sesuatu yang lain yang berbeda di antara psikologi yang zaman dulu. Nah, kita lihat dulu. Jadi Seligman ini pada tahun 1998, jadi ini teori yang cukup baru ya teman-teman, sangat baru. Bahkan Seligman juga masih hidup sampai sekarang. Jadi waktu itu Seligman adalah presiden APA, American Psychological Association, di mana seluruh ilmu psikologi itu di seluruh dunia mazhabnya ke APA gitu ya. Yang merupakan bapak psikologi positif, lahirnya 12 Agustus tahun 42 dan sampai sekarang masih hidup. Kemudian gagasan mengenai psikologi positif ini muncul ketika Seligman itu sedang berkebun dengan anaknya. Ya, jadi pada saat berkebun dia melihat ada bunga floris, gitu ya, flourishing, di mana bunga itu akan terus tumbuh gitu ya. Nah, kemudian juga dia bertemu dengan yang namanya Mihaly ini pada tahun 97 dan akhirnya nanti akan mencetuskan sebuah teori yang namanya psikologi positif. Nah, kita perlu belajar dulu ada 3 pilar psikologi. Pilar yang pertama adalah menyembuhkan penyakit mental. Pilar yang kedua adalah membantu semua orang untuk hidup dengan lebih produktif dan bermakna. Dan pilar yang ketiga adalah mengidentifikasi dan memelihara bakat atau potensi manusia. Nah, di mana pilar yang pertama ini sesuai dengan alirannya Freud. Fokusnya ke penyakitnya aja. Pokoknya orang ini sakit disembuhkan, udah fokusnya ke itu saja. Tapi pilar kedua dan ketiga itu adalah pilar-pilar di mana tadi Maslow mengatakan bahwa ketika seseorang berada pada puncak pengalaman itu akan membuat dia lebih skillful, lebih bermakna gitu ya. Begitu juga dengan nantinya psikologi positif ya. Psikologi positif fokusnya tidak hanya ke penyakit, tapi di sini fokusnya pada sesuatu yang bisa dikembangkan lagi oleh manusia. Oke, kamu orangnya nggak berani ngomong di depan umum, tapi apa yang bisa kamu kembangkan dari dirimu selain hal berbicara di depan umum, seperti itu. Nah, kita belajar definisinya. Jadi psikologi positif adalah perspektif ilmiah bagaimana membuat hidup lebih berharga, ya. Mempelajari apa yang paling berharga dari hidup manusia, menggunakan pemahaman ilmiah dan intervensi efektif untuk membantu pencapaian kehidupan yang memuaskan daripada hanya sekedar menyembuhkan penyakit mental.
Ya, jadi mempelajari sesuatu yang berharga dari diri manusia, itu kata kuncinya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini mengatakan bahwa psikologi akan jauh lebih sukses ya ketika dia bisa melihat sisi yang positif. Seperti itu. Jadi selain melihat kesalahannya dia, dosanya dia, penyakitnya dia, tapi lebih bagus ketika bisa melihat potensi, kekuatan yang ada di dalam dirinya. Nah, itulah yang dinamakan dengan psikologi positif. Melihat sesuatu yang baik dari jiwa manusia atau diri manusia. Ya, manusia pasti ada baik atau buruk dalam dirinya. Nah, tapi psikologi positif fokus pada sesuatu yang baik yang bisa dikembangkan. Nah, ruang lingkup psikologi positif adalah, nah ini kata-kata yang saya garis bawahi hijau itu merupakan penekanan di psikologi positif. Yang pertama, dia menekankan pada tingkatan subjektif. Apa yang dimaksud dengan subjektif adalah bahwa saya dan Anda itu adalah manusia yang berbeda, dan saya dan Anda tidak boleh dibandingkan. Nah, itu yang dinamakan dengan subjektif. Tiap seseorang memiliki keunikan sendiri yang tidak boleh dibandingkan dengan orang lain. Kemudian mencakup pikiran konstruktif tentang diri dan masa depan. Fokusnya ke masa depan, sudah nggak lihat masa lampau lagi. Seperti optimisme dan harapan. Psikologi positif melihat pernyataan subjektif positif atau emosi positif seperti kebahagiaan, kepuasan, sukacita dengan kehidupan, relaksasi, keintiman cinta, dan kepuasan. Ya, positif subjektif juga dapat mencakup perasaan yang bergairah, vitalitas, yakin, atau efek positif seperti tertawa yang seperti itu. Ada efek positif emosi, bahagia, tertawa, bersyukur, seperti itu. Pada tingkat individu, psikologi positif berfokus pada ciri-ciri individu yang positif, termasuk sifat individu seperti berani, tekun, jujur, bijaksana. Nah, ini yang dilihat ya. Artinya psikologi positif termasuk studi tentang perilaku positif dan sifat-sifat yang secara historis telah digunakan untuk mendefinisikan kekuatan karakter atau kebajikan. Nanti kita akan belajar juga yang namanya strength and virtue. Jadi kekuatan apa sih yang ada dalam diri manusia yang masih bisa dikembangkan? Kemudian hal ini juga dapat mencakup kemampuan untuk mengembangkan estetika, sensibilitas atau potensi menjadi kreatif dan dorongan untuk mengejar keunggulan. Pada tingkat kelompok atau masyarakat, psikologi positif berfokus pada pengembangan, pembuatan, dan pemeliharaan lembaga positif. Ya, jadi ada perusahaan juga yang menganut psikologi positif, fokusnya ke karyawannya. Apa yang bisa dikembangkan lagi dari karyawannya? Dalam psikologi, area positif dialamatkan pada isu-isu seperti pembangunan dari nilai-nilai sipil dan masyarakat yang positif. Psikologi positif juga mungkin terlibat dalam investigasi yang melihat bagaimana lembaga-lembaga dapat bekerja lebih baik untuk mendukung dan memelihara semua warga negara. Nah, apa saja sih yang dikaji dalam psikologi positif? Ada macam-macam teman-teman ya. Ada happiness, personal goal, self-control, self-regulation, resilience, virtue and strength, positive emotion, well-being, dan mindfulness. Apa aja sih itu ya? Oke, jadi happiness dalam psikologi positif kita belajar tentang kebahagiaan. Bagaimana mencari kebahagiaan? Kebahagiaan itu sebenarnya adalah apa? Ya. Kemudian ada yang namanya resilience atau resiliensi. Resilience ini adalah daya lenting untuk bangkit dari masalah. Setiap orang pasti akan mengalami masalah. Boleh down, boleh. Tapi dia harus punya daya untuk bangkit lagi. Kalau teman-teman ingat squishy itu kalau diperkes gitu ya, ditekan, dia pasti akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itu yang namanya resilient ya, daya lenting untuk kembali meskipun dia sudah berada dalam masalah. Kemudian fokusnya juga terhadap personal goals atau tujuan personal, bahwa setiap orang harus punya tujuan personal, itu harus. Jadi kalau sampai dia belum punya tujuan personal, maka dia akan hidup seperti orang tidak hidup. Untuk apa kamu hidup kalau kamu nggak punya tujuan?
Nah, seperti itu. Kemudian self-regulation adalah regulasi diri, kemampuan untuk mengatur diri, ya, mengatur diri, menyesuaikan diri pada lingkungan tertentu, gitu ya, mengatur diri, mengarahkan diri mau ke arah mana, seperti itu. Kemudian juga mempelajari positif emotion atau emosi positif apa saja sih yang ada dalam diri manusia, ya, berharga, perasaan bersyukur, perasaan bahagia, tertawa. Nah, itu dipelajari. Kemudian ada juga yang namanya self control atau pengendalian diri, di mana manusia harus bisa mengendalikan dirinya, karena kalau tidak dia akan terus mengikuti egonya tanpa tahu norma atau batasan yang harus dia lakukan. Nah, ini ada kajian yang namanya well-being, ya. Jadi apa sih well-being? Itu bahasa Indonesianya sebenarnya adalah sejahtera. Jadi hidup dalam posisi sejahtera. Nah, sepakat bahwa sehat itu bukan sekedar tidak sakit atau sekedar bahagia atau hanya sekedar tidak mengalami gangguan psikis. Tapi sehat atau well-being atau sejahtera merujuk pada keadaan seseorang sehat secara fisik, psikis, dan berbagai aspek dalam kehidupan lainnya secara holistik. Oke, aku sehat badan saya, tapi saya dibenci oleh teman-teman saya karena sifat saya yang buruk. Itu namanya bukan well-being, ya. Oke, mungkin fisik saya cacat, tapi saya mampu membuat orang lain jadi lebih bersemangat lagi karena pengalaman hidup saya. Itu yang namanya well-being. Kalau teman-teman ingat seorang tokoh namanya Nick Vujicic gitu ya, meskipun dalam kecacatannya dia mampu menjadi motivator yang bisa membuat orang lain bangkit. Nah, bisa jadi Nick Vujicic jauh lebih well-being daripada orang normal yang sekarang dalam keadaan depresi. Oke. Wellness dan well-being ini sama sih sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian well-being sendiri itu dibagi menjadi dua. Satu namanya subjective well-being dan psychological well-being. Subjective well-being ini diambil dari kata subjektif, artinya saya sejahtera menurut tolak ukur saya sendiri. Apapun yang saya lakukan pokoknya membuat saya sejahtera atau senang gitu ya. Keberadaan perasaan positif dari seseorang. My life is happy. Kemudian ketiadaan perasaan negatif, merasa puas dengan hidup. Pokoknya apapun yang dia lakukan sampai membuat dirinya itu puas atau bahagia. Termasuk misalnya yang dia lakukan adalah sesuatu yang sifatnya negatif, asal dia bahagia ya udah gitu ya. Tapi yang dinamakan dengan psychological well-being adalah tidak hanya sekedar bahagia, tapi dia mampu menerima diri sendiri, bertumbuh secara pribadi, memiliki tujuan hidup, mampu menangani kegiatan sehari-hari, bebas dan mandiri dalam berperilaku, serta terlibat dalam hubungan positif yang bermakna. Jadi hidupnya itu engaged dan meaningful, punya meaning gitu ya. Jadi psychological well-being tidak hanya sekedar saya bahagia, tapi dia bertumbuh, hidupnya itu bertumbuh, nggak stuck. Nah, itulah perbedaan dari subjective well-being dan psychological well-being. Berikutnya kajian tentang mindfulness. Apa sih mindfulness itu ya? Mindfulness adalah momen kesadaran saat dimana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu. Mohon maaf, ini mindfulness-nya keliru, L-nya harusnya cuma 1 ya. Jadi dia momen kesadaran saat dimana kita berlatih membawa perhatian penuh apapun yang kita lakukan pada saat itu. Apa sih maksudnya, Bu? Gitu ya. Coba teman-teman lihat, ada 2 orang di sini jalan. Mereka jalan untuk menikmati pemandangan. Yang satu mindful, pikirannya penuh. Ya, apapun dia pikirkan sehingga dia nggak bisa menikmati pepohonan. Tapi yang satunya mindfulnya dia benar-benar ada di pemandangan di perkebunan itu, dan dia bisa menikmati matahari, bisa menikmati pepohonan gitu ya. Mindfulness ini bisa masuk dalam segala aspek, dan ketika seseorang bisa belajar mindfulness, dia akan benar-benar bisa meresapi apa yang sedang dilakukan. Contohnya, teman-teman kalau selama ini makan
Apakah cuman makan supaya kenyang atau makan karena makanan ini enak? Ya, atau kalau mindfulness eating itu adalah makan benar-benar dia bisa merasakan setiap suap. Oh, ini ada jeruk nipisnya, sotonya. Oh, ini ada kecap manisnya. Wah, rasa dagingnya enak. Jadi dia bisa merasakan suap demi suap. Atau kalau selama ini teman-teman mandi, ada juga ya mindfulness dalam bermandi. Kamu cuma sekedar mandi sabunan, handukan selesai, atau saat mandi kamu benar-benar bisa merasakan tetesan air itu kena ke kulit, ya, jatuh ke kulit satu-satu, merasakan bilasan sabun. Nah, itu namanya mindfulness. Atau saat mungkin besok berangkat sekolah atau berangkat kuliah, di jalan kamu cuma sekedar jalan nyetir, atau kamu sebenarnya bisa menikmati, oh hari ini mataharinya cerah loh, oh hari ini bunga-bunganya sudah mulai mekar. Nah, itu yang namanya mindfulness. Ketika kamu berada dalam suatu situasi dan kamu benar-benar bisa secara utuh menikmati situasi tersebut, sadar akan situasi tersebut. Nah, itu namanya mindfulness, ya. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk belajar, benar-benar bisa baca dan meresapi. Nah, ini bisa dilatih, ya, bisa dilatih ya teman-teman. Nah, kajian berikutnya ada yang namanya strength and virtue. Ini yang tadi dinamakan bahwa setiap orang itu pasti punya kekuatan dalam diri. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya. Bahkan ada juga tesnya, kalau teman-teman mau coba juga bisa, nanti saya sertakan linknya, di mana terbagi atas 6 kekuatan besar dan dalamnya masih ada kecil-kecil. Ada wisdom, courage, humanity, transcendence, justice, dan moderation. Di wisdom ada kebijaksanaan, ya. Kemudian courage ini keberanian, humanity kemanusiaan, transcendence ya penyerahan diri pada yang kuasa, keadilan ya, serta ini moderation, ini berbicara tentang keikhlasan gitu ya, pemaaf gitu ya, self control. Nah, ini di wisdom ada creativity, curiosity, judgment, love of learning, perspective. Di courage ada brave, persistent, honesty, zest. Di humanity ada love, kindness, social intelligence. Di transcendence ada appreciation of beauty, gratitude, hope, humor, spiritual. Di justice ada teamwork, fairness, dan leadership. Di moderation ada forgiveness, modesty, prudence, dan self-control. Seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada Asosiasi Psikologi Positif Indonesia. Jadi kalau teman-teman tertarik dan mau bergabung juga bisa gitu ya. Ini adalah ketuanya ya, ketua dari AP2I ya, namanya Bu Laila. Beliau ini juga sudah pernah ketemu dengan Martin Seligman ya, Mihaly itu juga sudah pernah ketemu, dan beberapa kali Psikologi UC juga mengundang beliau dalam mata kuliah psikologi positif. Oke, terima kasih teman-teman.